saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan proses belajar kita dalam lanjutan tentang aturan-peraturan. Tapi secara khusus kita akan melihat saat ini aturan dalam peribadahan. Tapi sebelum masuk ke sana, pernah nggak kita merasa bahwa ibadah yang kita ikuti setiap hari Minggu terasa biasa saja? Kita datang, duduk, nyanyi, dengar khotbah, terima berkat, lalu pulang. Tapi apakah seperti itu cukup untuk kita? Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk menyelami ulang makna ibadah, khususnya ibadah dalam tradisi Lutheran yang menjadi dasar dari spiritualitas gereja HKBP. Dan saya berjanji di akhir episode ini kita akan melihat ibadah bukan hanya sebagai rutinitas, tapi sebagai perjumpaan yang menyelamatkan dan memutus. Jadi di bagian yang pertama kita akan melihat bahwa di gereja HKBP ibadah bukan sekadar hadir, bukan soal suasana, bukan soal gaya. Ibadah adalah perjumpaan dengan Allah. Tapi jujur saja, kadang kita datang bukan untuk bertemu Tuhan, tapi kita datang untuk mencari suasana yang cocok dengan selera kita. Dan disinilah kita perlu bertanya, apakah ibadah kita masih berpusat pada Kristus? Atau jangan-jangan sudah bergeser jadi soal kenyamanan pribadi? Kalau kita melihat dalam tradisi Lutheran, ibadah bukan usaha manusia untuk menyenangkan Tuhan, tapi ibadah adalah tempat Tuhan melayani kita. Ya, betul. Kamu tidak salah dengar. Di ibadah, Tuhanlah yang bertindak duluan. Dia memberi pengampunan, Dia menguatkan iman kita, Dia memberikan hidup baru lewat firman dan sakramen. Bahkan kalau kita ingat, Martin Luther berkata, dalam ibadah ilahi, Tuhan memberi kita firman dan sakramen, dan kita meresponnya dengan doa dan pujian. Maka ibadah adalah dialog, di mana Allah berbicara dan memberi ruang untuk umat menjawab dan menerima. Respon umat bukan usaha menyelamatkan diri, tapi buah dari iman yang dianugerahkan. Jadi, liturgi Lutheran dirancang sebagai percakapan dua arah. Sejak awal ibadah, Tuhan mulai melayani kita. Kita bisa melihat Dia datang memberi pengampunan, memberi penguatan, dan akhirnya memberikan firman serta sakramen. Jadi di dalam sepanjang ibadah, kita menjawab dengan doa, dengan pujian, dengan pengakuan iman dan syukur. Ini tentu bukan hanya urutan teknis, tapi alur kasih yang mengalir dari Allah dan kembali padanya. Jadi bukan pasif, tapi responsif dalam iman. Maka kita bisa melihat apa dasar teologis yang membangun ibadah di HKBP. Kalau kita membaca Confessio Augustana pasal kelima, di sana dikatakan agar kita memperoleh iman, pelayanan pengajaran Injil, dan pemberian sakramen yang telah ditetapkan. Ini bukan berarti iman adalah hasil usaha. Justru ini menegaskan bahwa iman adalah anugerah, dan Allah menyediakan sarana agar anugerah itu sampai kepada kita. Kalau kita baca di pasal 24, di sana ditolak bahwa misa sebagai persembahan manusia kepada Allah, dan ditegaskan bahwa perjamuan kudus adalah tindakan Kristus yang menghadirkan pengampunan dosa. Maka liturgi Lutheran yang tenang dan tertib bukanlah ritual kosong, melainkan penolakan terhadap ibadah sebagai performing sacrifice. Ibadah adalah penerimaan anugerah pengorbanan Kristus yang telah selesai. Maka kalau kita lihat di Konfesi Augsburg, di sana dikatakan ibadah tertinggi kepada Allah adalah pemberitaan Injil. Maka ini bisa menjadi koreksi bagi kita jika kita merasa bahwa ibadah adalah tempat di mana kita akan menenangkan hati kita. Karena ada banyak orang datang ke ibadah dengan harapan, Tuhan, tenangkan hatiku yang hancur. Tapi ibadah Lutheran tidak berhenti di situ. Ibadah dalam tradisi Lutheran bukan tempat untuk sekadar menenangkan hati, tapi ibadah dalam ibadah Lutheran adalah tempat untuk menerima Kristus yang hidup,
agar kita mampu menghadapi hidup yang berat dengan terang Injil. Maka ini sesuai dengan Mazmur 119, firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam ibadah bukan soal bagaimana hati kita disentuh, tapi bagaimana Kristus menyentuh kita. Bagaimana kita memperoleh penghiburan sejati dari pengampunan dan perjamuan kudus. Maka kita perlu berefleksi. Apakah kedamaian yang kita rasakan berasal dari suasana yang kita ciptakan, atau dari penghayatan kita atas anugerah yang telah diberikan Kristus kepada kita? Maka kita harus jujur. Apakah ibadah yang kita jalani selama ini masih berpusat pada Kristus? Atau jangan-jangan sudah bergeser ke selera pribadi? Apakah kita datang untuk dilayani Tuhan? Atau jangan-jangan kita datang hanya mencari hiburan rohani? Saya berharap jawaban kita datang untuk dilayani oleh Kristus. Dan inilah yang menjadi keunikan dari ibadah Lutheran. Ibadah Lutheran tenang tapi menyelamatkan. Ibadah Lutheran mungkin tidak heboh, tidak penuh dengan sorak-sorai, tidak penuh dengan kemeriahan, tapi justru di sanalah letak keunikan ibadah Lutheran. Karena di sana kita bisa menemukan Kristus menjadi pusat, bukan pendeta, bukan pemusik, bukan suasananya. Dan di ibadah Lutheran kita bisa melihat bahwa firman dan sakramen adalah alat keselamatan, bukan simbol kosong, tapi saluran anugerah. Dan di sana, di ibadah Lutheran itu, kita bisa melihat liturgi yang tertib dan jelas. Bukan hanya untuk menjaga tradisi, tapi ada tujuannya supaya Injil bisa didengar dan diterima. Jadi kita bisa melihat bahwa iman bukan hasil suasana. Iman adalah anugerah yang menghasilkan sukacita dan kedamaian pribadi. Jadi kita harus melihat, jika itu pemahaman Lutheran, maka kita sebagai pelayan, sebagai umat, semuanya dipanggil. Kita dipanggil secara sah bukan karena kita keren, tapi karena Tuhan sudah memilih kita menjadi alatnya. Jadi kita harus diingatkan, kalau kita diberi kepercayaan, dipilih untuk melayani, pelayanan bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Kita hanya alat. Dan bagi kita selaku umat, datanglah bukan untuk menikmati suasana, tapi untuk menerima pengampunan dan hidup baru. Maka kita akan datang dengan hormat, dengan syukur, dengan hati yang terbuka. Maka kalau itu sudah kita pahami, maka ibadah bukan tempat bersembunyi. Ibadah adalah tempat kita dipulihkan dan diutus kembali. Dan ini yang menjadi menarik. Di ibadah Lutheran selalu diakhiri dengan berkat, di mana kita mendapatkan jaminan bahwa Allah akan terus menyertai kita. Dan bukan hanya berkat, kita juga mendapatkan pengutusan. Kita diberi perintah untuk membawa Injil ke dalam hidup kita sehari-hari. Maka ibadah tidak berakhir di gereja. Ini ibadah Lutheran, ibadah HKBP tidak berakhir di gereja. Ibadah berlanjut di ladang, di kantor, di keluarga, di tempat pelayanan. Ini adalah panggilan kita sebagai ibadah. Jadi hidup yang memuliakan Allah di dunia nyata, itulah panggilan kita semua. Kalau ada orang yang merasa ibadah di HKBP membosankan, mungkin bukan ibadahnya yang kurang, tapi pemahaman dia yang perlu diperbaharui. Karena ibadah di HKBP bukan soal kita naik ke hadirat Tuhan, tapi Tuhan yang turun dan melayani kita. Maka mari kita bentuk pemahaman kita bahwa ibadah bukan sebagai tontonan, tapi ibadah adalah tempat perjumpaan yang menyelamatkan dan pengutusan yang menggerakkan. Jadi sekarang kita bisa melihat kenapa butuh keseragaman dalam pelayanan, secara khusus dalam peribadahan di HKBP. Kita akan melanjutkan kepada salah satu bahan yang telah diputuskan di rapat pendeta HKBP tentang keseragaman dalam peribadahan. Di bagian yang pertama, poin yang pertama dikatakan demikian,
ramotan ni paraget dama sude namardomu tu paraget daun, mempersiapkan seluruh yang terkait dengan liturgi. Diboto sude ede logu dohot iramani ede, molo adong si pagogo suara pengeras suara, ikut jolo paresoon nama sude namardomu tu si, asa unang magoguhu manang itu, unang gawe partuhat tus pareon ni akan begesa. Jadi kita melihat bahwa bagian ini mengharapkan agar seluruh pelayan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, mempersiapkan perangkat agar ibadah berjalan dengan baik. Jadi pelayan liturgis perlu mempersiapkan diri, karena dalam ibadah dia akan berdiri sebagai wakil Allah yang akan mengumandangkan suara Allah, dan wakil dari jemaat yang menyuarakan suara umat. Jadi dia perlu mempersiapkan semuanya, termasuk mempelajari lagu-lagu yang akan dikumandangkan bersama umat. Di poin yang kedua dikatakan, saboi-boina ikon rapor hasian bilut parhobasan, manang inganan nani tinot Tuhan masude parhobas ni huria di parminggo ni. Di paporhat tangiang ni uluhon ni sahalak siat parhalado. Boido jolo di jahaon pangareponan ni tikting. Saya rasa ini cukup jelas. Yang ketiga, jongjong maparagiat dai di bagasat diri nasat diri, dohot suara nasat diri. Unang ma di pasumas-sumas suara na tu suara ni na asing, manang di pa asing-asing. Jala di si jahan atar surat mah. Unang pola ditabay asing sian akan atar surat di bagasan agiat dai. Hati hapatik dohot epistel dohonon ni patdita mah tangihok kamu. Molo naso partohonan patdita dohonon nama tangihon ma. Apa yang mau kita lihat dari poin ini? Kita bisa memaknai prinsip liturgis dari Lutheran, bahwa ibadah itu bukan pertunjukan tapi pelayanan. Dalam teologi Lutheran, ibadah bukan pelayanan kita kepada Tuhan, tapi pelayanan Tuhan kepada kita. Maka pemimpin ibadah liturgis atau pendeta bukan aktor, melainkan alat pelayanan Allah. Dari prinsip ini muncul dua implikasi penting. Yang pertama, pemimpin ibadah tidak boleh mengubah suara atau gaya bicara demi kesan wibawa, dramatisasi, atau dominasi suasana. Kenapa? Karena wibawa liturgis berasal dari firman dan panggilan yang sah, bukan dari performa vokal. Kemudian kita bisa melihat, karena pusat ibadah adalah Kristus, bukan kepribadian atau karisma dari si pelayan, maka suara yang digunakan sebaiknya jelas dan dapat dimengerti, alami dan tidak dibuat-buat. Supaya apa? Supaya dengan suaranya pelayan dapat menyampaikan kehadiran Kristus, bukan kehebatan pribadi. Kemudian dari poin ini kita juga bisa melihat soal membaca liturgi tanpa improvisasi. Liturgi Lutheran disusun dengan hati-hati untuk menjaga kesatuan iman, confessio, keteraturan ibadah ordo, dan kejelasan Injil, klaritas evangelii. Maka ini kita pahami bahwa liturgi dipertahankan agar orang-orang tidak kehilangan Injil. Maka jika ada improvisasi ini akan berisiko. Apa risikonya? Dia bisa mengaburkan struktur dialog antara Allah dan umat. Dia bisa menggoser fokus dari firman ke gaya pribadi, dan ini akan menimbulkan kebingungan atau ketidaktertiban. Maka dalam tradisi Lutheran, liturgi dibaca atau dilayani sesuai dengan susunan yang telah ditetapkan. Kreativitas boleh hadir, tapi harus tunduk pada tujuan utama, agar Injil terdengar jelas dan umat dapat merespon dengan iman. Maka pemimpin ibadah dipanggil untuk melayani, bukan memikat. Dia berdiri bukan sebagai pusat perhatian, tapi sebagai saluran kehadiran Kristus. Liturgi bukan panggung improvisasi, melainkan wadah yang tertib untuk perjumpaan dengan Allah. Maka semakin setia seorang pelayan pada bentuk dan isi liturgi, semakin besar kemungkinan umat mengalami Kristus, bukan hanya mengalami suasana. Ini yang dipahami oleh Lutheran. Di bagian yang keempat, poin keempat dikatakan, molo ikon marsorin majaha turpuk epistel, unang pola dipabahir ayat nana parpudii ikon rap majaha,
siala dosdo sude hina argani turpuk siap bonana sahatu ayat naparpudi. Hotma sahat rodi ayat naparpudi i marsori sorien, saya rasa cukup jelas. Kemudian di bagian yang kelima dikatakan, molo di gorahon ette dohokor dumenggan ma didok maret de mahita. Dungi molo di gorahokor dumenggan ma didok maret de ma kor adui. Unang pola lobi siani dang say sarupa honon para gedda dohot master of ceremony. Dalam ibadah Lutheran, kor bukan hiburan. Kor adalah bagian dari jawaban umat kepada Allah. Namun, karena kor menyanyikan atas nama jemaat, maka ia tetap berada dalam kerangka respons, bukan pelayanan utama. Maka ketika pemimpin ibadah memperkenalkan kor atau memanggil kor, ia tidak sedang mengarahkan umat untuk menikmati atau mendengarkan secara pasif, melainkan mengajak umat untuk ikut bersyukur meski tidak bernyanyi secara langsung. Jadi, kor bukan menyanyi untuk umat, tapi bersama umat atau atas nama umat. Ketika kor menyanyi, umat tidak sedang menonton atau sedang mendengarkan dalam arti pasif, tetapi umat ikut bersyukur, merenungkan, dan merespons secara batin. Maka pemimpin ibadah tidak boleh memperkenalkan kor seolah-olah umat sedang disuguhi sesuatu, melainkan harus mengajak umat untuk masuk dalam respons bersama. Ini berfungsi untuk menjaga supaya Allah tetap menjadi pusat dalam ibadah. Jadi, kita bisa melihat bahwa kor adalah bagian dari respon umat, bukan tontonan. Dari sini kita bisa melihat bahwa umat diajak untuk berpartisipasi secara rohani meskipun tidak ikut menyanyi secara langsung. Di bagian yang keempat, bagian yang keenam, bagian yang ke-7 sekarang kita. Taringot to akar ruas na terlambat bongot to parmingguon, si jamot tonon ni parhalado ma asa unang bongot akar ruas na terlambat sa leleng fotum, patik panopotion ni dosa epistel tu bagasan parmingguon ni, dumenggan matiki edde nasida bongot. Kenapa? Apakah jemaat yang terlambat boleh masuk? Ini pertanyaan pertama. Tentu jawabannya ya, mereka boleh masuk. Tetapi tidak sembarangan, karena ibadah bukan ruang publik biasa, melainkan ruang kudus di mana Allah sedang bertindak. Maka keterlambatan bukan sekadar soal etika sosial, tapi soal penghormatan terhadap kehadiran dan karya Allah. Ibadah harus tertib dan tidak mengganggu. Ini selaras dengan 1 Korintus 14 ayat 40, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Liturgi Lutheran sangat menekankan ketertiban, karena ketertiban membantu Injil terdengar jelas dan umat dapat merespon dengan benar. Jika seseorang terlambat, ia tidak harus pulang, tetapi harus menunggu momen yang tepat untuk masuk agar tidak mengganggu. Jadi, ini yang kita lihat. Tuhan yang melayani, umat yang merespon. Ini selalu polanya. Jadi, kapan umat boleh masuk jika dia terlambat? Masuklah ke ibadah dengan hormat dan tertib. Jadi, umat yang terlambat boleh masuk, tapi harus menunggu momen yang tepat agar tidak mengganggu pelayanan Allah yang sedang berlangsung. Masuklah dalam bagian ketika umat merespon, jangan pada saat Allah berbicara. Itu yang ditekankan di bagian yang ke-7 ini. Di bagian yang ke-8 dikatakan, di agenda HKBP Naung di Paip Baru tahun 2021 dang disurat disi tangi yang nahohom hati hamanupoti dosa domutusi hobar tuha putusan nirapopat di tahatopat 2020 tolu dang si pamasao bepartikian nahohom detiki panopotion ni dosa dohot baga-baga. Jadi pendapat tentang penggunaan musik sendu di antara pengakuan dosa dan janji pengampunan dosa, ini yang sedang dibahas di bagian yang ke-8 ini. Memang musik sendu di antara pengakuan dosa dan janji pengampunan dosa terdengar pastoral dan menyentuh. Tapi dalam tradisi Lutheran, sekali lagi, dalam tradisi Lutheran, kita harus menilai bukan hanya dari efek emosionalnya, tapi dari struktur teologis ibadah dan siapa yang bertindak dalam liturgi ibadah itu. Mari kita respon dengan setia pada prinsip Lutheran, namun tetap menghargai kepekaan pastoral. Jadi ingat lagi, struktur liturgi Lutheran
Allah bertindak, umat menerima. Allah berkarya, umat merespon. Jadi, dalam liturgi Lutheran, bagian pengakuan dosa dan janji pengampunan bukan dua segmen yang terpisah secara psikologis, melainkan satu kesatuan teologis. Pengakuan dosa adalah respon umat yang sadar akan dosanya. Janji pengampunan dosa adalah tindakan Allah yang menyatakan pengampunan melalui pelayanan yang sah. Maka, liturgi bukan proses psikologis bertahap, tapi tindakan keselamatan yang langsung dan nyata. Jadi, kalau ada musik sendu di antara pengakuan dan absolusi tadi, apa resikonya? Tentu ada potensi positif di sana. Umat mendapat ruang batin untuk refleksi pribadi. Kemudian, secara psikologis bisa membantu umat masuk ke dalam suasana pertobatan. Dan ini juga bisa menjadi momen hening yang menyentuh. Tetapi ada risiko teologisnya. Ketika musik sendu dan umat masuk ke sana, ini bisa menjadikan pengampunan sebagai hasil dari suasana hati, bukan janji Allah yang objektif. Dan ini juga bisa menggeser fokus dari firman yang menyatakan pengampunan ke perasaan umat yang sedang diproses. Jadi, menunda tindakan Allah seolah-olah pengampunan harus didahului oleh suasana yang cukup dalam. Jadi, kita harus mengingat lagi, dalam ajaran Lutheran, pengampunan tidak bergantung pada kesiapan emosional, tetapi pada janji Kristus yang diberikan melalui pelayanan yang sah. Maka, jangan menunda pengampunan. Pengampunan harus dinyatakan segera setelah pengakuan dosa, karena itulah tindakan Allah yang menyelamatkan. Musik tidak boleh menjadi pengantar suasana sebelum Allah bertindak. Ini yang mau kita lihat dari teks ini. Jadi kita kembali diingatkan, pengampunan bukan hasil suasana, tapi janji Allah yang pasti. Jangan menunda tindakan Allah demi efek psikologis, karena yang menyembuhkan bukan suasana, tapi Kristus yang hadir dan memberi pengampunan. Jadi ini mau kita lihat lagi. Kalau di bagian yang ke-9 cukup jelas saya rasa, tapi perlu juga kita bahas. Di agenda HKBP naung di Paik Baru 2020 sada, dan adong di sitang yang pangot dianot dukon tikting. Alani i parjamita ma dukon sidung jamita godang na mangulu hotang yang pangot dianon. Jadi doa syafaat termasuk dalam struktur liturgi klasik Lutheran, baik dalam Jerman Mass karya Martin Luther maupun dalam agenda-agenda gereja Lutheran hingga hari ini. Kalau kita lihat tulisan Luther, dia mengatakan demikian. Setelah khotbah, hendaknya umat menyampaikan permohonan kepada Allah untuk segala kebutuhan dunia dan gereja. Artinya, doa syafaat adalah jawaban iman umat setelah mendengar firman. Ia adalah bagian dari dialog liturgis. Allah berbicara dan umat merespon. Jadi, ketika doa syafaat dikatakan tidak lagi setelah warta jemaat atau tikting, tapi kembali ke seperti apa yang dikatakan oleh Luther sebagai respon dari firman yang disampaikan oleh pembawa firman. Kemudian di bagian yang ke-10, di agenda HKBP nong di Paik Baru 2020 sada, hapeahan nikor ima dukon maka tidak kon hapor siaw, adorang so tikting dohot dukot tikting, dumenggan madisi hapeahan ni akakor, ala diatur hon saboy-boyena unang mapola lobi sierto lukor di bagas sada parmingguan, asing mamolo parmingguan na khusus di sarana pesta pria. Tujuannya apa? Kenapa kor harus diletakkan di situ? Tujuannya agar tidak merusak alur teologis yang sudah dibangun oleh liturgi ibadah itu, supaya tidak merusak alur teologis. Bisa saja lagu kor tidak sesuai dengan urutan yang ada, maka perlu diletakkan secara khusus di bagian antara warta dan setelah warta. Demikian. Di bagian yang ke-11 saya rasa cukup jelas. Di bagian yang ke-12 juga cukup jelas. Di bagian yang ke-13, hokbar tuha putusan ni rapot pat di tahatopan HKBP 2020 tolu uju pasahat pasu-pasu nasihat tuhata dan sidohonon ni malim na manguluhon minggui sahat tuhata amen dung di pasahat pasu-pasui huria dona langsung mengalusi marhite na mangedehon amen. Jadi prinsipnya seperti ini.
Jadi ketika selesai berkat, maka umat langsung merespon dengan lagu amin, 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 seperti itu. Apa yang mau kita lihat di sini? Kita akan melihat apa itu berkat dalam ibadah Lutheran. Dalam tradisi Lutheran, berkat bukan sekadar doa penutup, tapi tindakan Allah yang nyata melalui pelayannya. Bukan pendeta yang mendoakan jemaat, tapi Allah sendiri yang memberkati umatnya melalui kata-kata yang sudah ditetapkan dari Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 itu. Maka kita bisa melihat bahwa berkat adalah bagian akhir dari pelayanan Allah dalam ibadah. Umat tidak menambahkan, tapi menerima. Jadi kita bisa melihat di situ ketika Allah melalui hambanya telah memberkati, maka setelah berkat selesai, jemaat merespon dengan amin 3 kali sebagai tanda penerimaan dan pengakuan iman. Kita mengingat bahwa amin adalah jawaban umat, bukan bagian dari berkat itu sendiri. Mengapa amin 3 kali? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Dalam tradisi Lutheran, amin 3 kali adalah ungkapan penuh dari penerimaan berkat Trinitarian, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini bukan repetisi kosong, pengulangan kosong, tapi pengakuan iman yang mendalam. Dalam Formula of Concord dan praktik liturgi gereja Lutheran, amin adalah jawaban iman terhadap janji Allah. Umat berkata amin bukan untuk menutup, tetapi untuk menyatakan, ya Tuhan, kami percaya dan kami menerima. Di bagian yang ke-14, saya rasa cukup jelas. Kita masuk ke bagian yang keempat, tentang perkawinan Pak Bagason. Di bagian yang pertama harus ada konseling 8 kali. Ini perlu kita ingat dan ini menjadi hak dari anggota jemaat yang ingin menikah. Ada konseling 8 kali. Di bagian yang kedua ada dibahas tentang partupolon. Nah, partupolhonido nama jahan naskah partupoloni. Jahonot tunanaing pangoli dohot nanaing orwani. Ibadah martupol kita diingatkan di sini bahwa ibadah martupol itu bukan sekadar acara administratif. Ia adalah ibadah resmi yang harus dipahami, dan dia berfungsi sebagai penegasan komitmen pasangan di hadapan Allah dan jemaat. Di sini juga ada pengesahan secara gerejawi bahwa pasangan telah siap secara rohani dan gerejawi untuk menikah. Dan ini sekaligus pemberitahuan publik agar jemaat dapat memberi dukungan atau menyampaikan keberatan jika ada yang tidak tepat. Mengapa pemimpin ibadah yang membacakan janji? Dalam tradisi Lutheran, janji bukan sekadar ekspresi pribadi, tapi jawaban atas panggilan Allah. Pemimpin ibadah bertindak sebagai wakil Allah dan jemaat yang menuntun pasangan untuk menyatakan komitmen mereka secara tertib dan sah. Maka, rumusan janji dibacakan oleh pemimpin agar pasangan tidak merumuskan sendiri, tetapi mengikuti apa yang sudah ada. Kenapa harus begitu? Ini adalah upaya untuk menjaga kesatuan liturgis. Jadi semua pasangan menjawab dalam bentuk yang sama. Dan ini juga untuk menjaga kesakralan janji, bukan improvisasi tapi pengakuan iman. Dan ini juga menekankan adanya kejelasan hukum gerejawi, janji yang sah dan terdokumentasi. Apakah pasangan tidak boleh bicara sendiri? Boleh, dan bahkan penting. Namun dalam ibadah martupol, yang utama bukan kata-kata indah, melainkan kesediaan untuk hidup dalam panggilan Allah. Pasangan menjawab dengan tegas dan sederhana, karena yang diikat bukan perasaan, tapi komitmen hidup. Jadi ini bukan soal siapa yang bicara lebih banyak, tapi soal siapa yang memanggil dan siapa yang menjawab. Kembali lagi kita ingat, dalam ibadah Lutheran, Allah selalu yang memanggil terlebih dahulu. Di bagian yang ketiga ada tentang prosesi, saya rasa cukup jelas. Di bagian yang keempat juga tentang prosesi. Di bagian yang kelima sepertinya cukup penting. Dikatakan demikian. Nasto jadi patupaon martukar titin di bagasan ibadah manang agenda pabagason. Siap bonana ro di ujungna. Molo ditahi keluarga lau pasahatoni di patupa madiduru ni isarana di partupolon manang adorang so mulai acara ibadah manang dung sidong sudah rangkaian ibadah pabagasoni. Aladina masih lehonat tangan siamunido hahotan nipa dan parsareponi. Buhut majamoton unang adong ojahan nama rasing siani.
Jaladang pola si pamasaon nang sungkem di agenda pabagas ni. Jadi tukar cincin dikatakan itu di partupolon, bukan di ibadah pernikahan. Kemudian sungkem juga tidak perlu dilakukan. Ala takas do harorona sida tu bagas joroi, songon anak dohok boru ni di bata. Na lobi siat tubuh ni para anak dohok parboru. Jalan molona yang dipatupon dengan madung sidung ulawan agenda pabagas ni. Jadi katanya sungkem atau tukar cincin boleh dilakukan, tapi setelah seluruh agenda atau liturgi selesai. Secara prinsip Lutheran tidak mewajibkan tukar cincin dalam liturgi pernikahan. Ini yang mau kita lihat. Cincin bukan bagian dari sakramen, bukan bagian dari tindakan Allah, dan bukan bagian dari struktur liturgi yang ditetapkan. Jadi kalau kita melihat, pernikahan adalah perintah Allah dan institusi yang kudus. Namun dalam praktek pastoral, cincin bisa diterima karena ini merupakan tanda lahiriah dari janji yang telah diikrarkan, bukan bagian dari penyatuan itu sendiri. Jadi jika tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Ini yang mau kita pegang. Dan tidak semua orang juga bisa membeli cincin. Ini yang perlu kita jaga. Dalam liturgi pernikahan di tradisi Lutheran, kita harus melihat kenapa sungkem tidak diterima. Sungkem tidak termasuk bagian resmi dari ibadah. Kenapa? Karena ibadah pernikahan adalah tindakan Allah yang meneguhkan, memberkati perjanjian nikah, bukan ruang ekspresi budaya atau emosi. Liturgi Lutheran menekankan ketertiban, kejelasan Injil, dan fokus pada firman serta janji nikah, bukan pada simbol-simbol tambahan yang tidak memiliki dasar teologis. Jadi dalam liturgi pernikahan Lutheran yang setia pada prinsip-prinsipnya tadi, sungkem tidak termasuk bagian resmi dari ibadah. Kenapa? Karena ibadah pernikahan adalah tindakan Allah yang meneguhkan perjanjian nikah, yang memberkati perjanjian nikah, bukan ruang ekspresi budaya atau emosi. Liturgi Lutheran menekankan ketertiban, kejelasan Injil, dan fokus pada firman serta janji nikah, bukan pada simbol-simbol tambahan yang tidak memiliki dasar teologis. Jadi segala bentuk tambahan termasuk sungkem harus diuji. Apakah ia menopang Injil atau justru menggeser pusat ibadah dari Kristus ke suasana atau ke budaya. Tapi pertanyaannya, apa nggak boleh gitu ya? Apakah sungkem bisa diterima sebagai ekspresi budaya? Tentu bisa saja, tetapi bukan di dalam liturgi pernikahan. Itu yang mau ditekankan dalam keseragaman ini. Jadi sungkem dipahami sebagai ungkapan hormat kepada orang tua, betul. Tanda syukur atas pengasuhan, betul. Ekspresi kasih yang tidak mengganggu liturgi, ini yang harus. Maka ia boleh dilakukan di luar ibadah. Contohnya setelah selesai ibadah, dalam acara resepsi atau acara keluarga atau dalam acara adat, dengan penjelasan yang jelas bahwa ini bukan bagian dari tindakan liturgis. Tapi perlu diingat, Lutheranisme tidak anti budaya, tapi menempatkan budaya di bawah terang Injil, bukan sejajar dengan. Kenapa rupanya kalau sungkem dimasukkan dalam ibadah? Ada risiko jika sungkem ini dimasukkan ke dalam ibadah. Dia akan mengaburkan struktur liturgi dari firman, janji, berkat, kemudian ke pengutusan. Menjadikan ibadah sebagai panggung ekspresi pribadi atau keluarga, menggeser perhatian jemaat dari tindakan Allah ke suasana emosional. Kita kembali ingat formula of Concord, segala bentuk ibadah harus menjaga agar Injil tidak dikaburkan oleh tradisi manusia. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, sungkem bukan bagian dari liturgi pernikahan Lutheran. Jika dilakukan, harus di luar ibadah dengan penjelasan yang jelas. Ibadah pernikahan adalah tindakan Allah yang memberkati, yang menubuhkan janji pernikahan, bukan ruang ekspresi budaya. Lutheranisme menghargai kasih kepada orang tua, tapi menjaga agar ibadah tetap berpusat pada Kristus dan firman-Nya. Jadi itu dia tentang pernikahan. Kalau di ayat 6 dan sisagi honon, molo ayat 7, bagian 7 juga molodong ruas, saya rasa cukup jelas. Jadi ada aturan-aturan di dalam gereja kita. Apakah tidak boleh diubah? Tentu boleh diubah. Tapi siapa yang mengubah? Peraturan di gereja kita kalaupun harus diubah, jangan karena emosi, jangan karena perasaan, jangan karena kita merasa itu tidak cocok dengan kita. Tapi peraturan itu diubah oleh institusi yang resmi, yaitu melalui rapat-rapat pelayan seperti rapat pendeta HKBP. Kalau sudah diputuskan, maka mari kita setia.
Kalau memang ada yang kurang pas menurut kita, mari kita diskusikan, mari kita bawa ke dalam forum-forum yang sah, sehingga kita bisa tetap setia sebagai orang-orang HKBP yang mencintai Allah melalui gereja HKBP. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati. Horas.